Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU-USD bersama Mandana. Ini adalah analisa XAU-USD pada hari ini tanggal 16 Desember 2022 hari Jumat. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian XAU-USD ataupun gold pada hari ini tanggal 16 Desember 2022. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Ya, seperti yang sudah saya bilang, saya sarankan juga, ternyata area ini tidak bisa menahan market. Lebih tepatnya kemarin itu harganya ditahan ya, tapi dia ternyata itu sampai di 17.90 sebelum akhirnya dia balik ke atas, meretest daripada dia punya drop di sini ya, drop di harga 17.95 sebelum akhirnya dia melanjutkan penurunannya. Dan di time frame H4 kita juga bisa lihat kalau ini sudah di break oleh market ya, demand ini sudah di break oleh market, berarti kita untuk buy sekarang itu agak sulit ya. Dan untuk yang sell kita baru terkonfirmasi adalah demandnya ini sudah di break dan support di sini sudah di break ya. Untuk masalah trendline di sini ya, trendline di sini belum 100% bisa dibilang di break ya. Karena kalau kita lihat trendline ini belum sepenuhnya di break oleh market. Harga itu benar-benar berhenti di trendline ya. Bahkan pada saat news kemarin keluar ya, pada saat news keluar itu kan jam setengah 10 malam, jam setengah 10 malam WITA. Itu harga malah bergerak di sini-sini aja. Jadi bisa dibilang pada saat market Eropa ya, market London dan market Amerika, pergerakan gold itu tidaklah signifikan, tidak seperti market Asia ya. Kemarin market Asia kan kalau kita lihat harga itu dari 18.06 drop turun sampai pada saat market London baru buka itu drop sampai di harga 17.74 ya. Setelah itu pada saat di tengah-tengah sesi London dan juga pada saat sesi New York itu harga tidak kemana-mana, hanya berhenti di 17.80 sampai 17.74, segini-segini aja, dia nggak kemana-mana bergeraknya ya. Padahal secara berita seperti yang sudah saya katakan juga, Empire State Manufacturing Index dan Philly Fed Manufacturing Index ini hasilnya pasti minus ya, karena data kemarin ya mengenai manufacturing yang ada di USD itu kan sudah di bawah 50 ya kan, sudah mengalami kontraksi. Sudah pasti manufacturing yang ada di Empire State Building dan manufacturing yang ada di Philadelphia itu pasti akan minus. Nah, untuk di sini retail sales dan core retail sales ternyata hasilnya di sini negatif ya. Bisa dibilang negatif karena sekali lagi dampak daripada kenaikan suku bunga itu sudah mulai terasa di market ya. Tapi di sini bisa saya bilang ada sedikit keanehan karena jumlah pengangguran di sini, jumlah pengangguran mingguan ini ternyata drop secara signifikan ya. Dari semenjak 10 November bulan lalu ya. Kalau dilihat bulan lalu itu kita mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan di bulan September. September di sini penurunannya di angka 213.000 dan semenjak itu jumlah orang yang bekerja, jumlah orang yang menganggur ya, jumlah orang yang menganggur itu semakin lama semakin naik, bahkan sampai ke 219, 228, 217, 225, 240, 230 ya. Tapi ternyata pada saat kemarin Kamis malam itu yang keluar adalah 211.000. Mungkin itu yang membuat pergerakan XAU-USD ya dia tidak kemana-mana, dia nggak naik, setelah dibuat naik kemudian dibuat turun gitu kan ya, dia tidak kemana-mana. Dan untuk kalau dilihat pada hari ini pergerakan USD dipengaruhi oleh flash service dan manufacturing PMI ya. Di sini kalau dilihat manufacturing PMI daripada ini bukan manufacturing yang kayak kemarin ya. Kalau kayak kemarin itu kan sama ya. Ya, sama. Manufacturing PMI kemarin itu kan 50 ya, keluar adalah 47,6. Makanya hasilnya jelek. Dan sekarang kalau kita lihat
service PMI dan manufacturing PMI itu jika hasilnya bisa di atas 50 lagi ya, maka USD akan bergerak menguat. Tapi jika hasilnya tetap di bawah 50 bahkan lebih jelek daripada perkiraan, ini kan diperkirakan akan tetap untuk manufacturing 47,7 dan service diperkirakan akan turun, akan naik dari 46,2 menjadi 46,5 ya. Jadi diperkirakan akan naik. Jadi jika misalnya ini keluar keduanya ini adalah di atas perkiraan walaupun di bawah 50, tapi setidaknya sudah mulai kenaikan. Tapi jika keluarnya di bawah 50 dan di bawah perkiraan, maka pergerakan indeks dolar akan mengalami pelemahan dan gold pasti akan naik. Dan kalau kita lihat juga dari time frame daily sekarang ya, untuk di gold kita ada apa namanya, bearish power yang cukup besar ya. Bearish power di sini kalau dilihat cukup besar juga bearish powernya, dan kalau kita lihat juga di time frame H4 kita belum bisa sepenuhnya bilang dia karakter untuk sell. Karena mengapa? Kita di sini ada satu area support lagi satu ya, di angka 1765. Jadi teman-teman yang belajar mengenai tentang break of structure dan change of karakter daripada XAUSD sekarang kan dia bergerak naik, karena kalau kita lihat dia sudah membuat new higher high, new higher low dan sebagainya. XAUSD hanya akan berubah menjadi karakternya bearish itu ketika 1766 ini di break oleh market. Jadi konfirmasi kita untuk ambil sell posisi itu sebenarnya ada 3 ya. Kemarin ada support di sini, kemudian ada demand, kemudian ada trend line. Dan demand kemarin sudah di break. Sekarang kita punya satu garis demand yang sangat lumayan kuat, ini 1766. Dan jika memang ini bisa di break oleh market ya, pertama trend line di break oleh market. Yang kedua, ketika trend line di break oleh market, kebiasaannya harga akan mantul di 1766 untuk meretest trend line. Nah, ketika trend line ini di-retest, kebiasaannya lagi harga kemungkinan akan membreak 1766. Ketika 1766 ini di-break, maka karakter daripada XAUUSD itu akan berubah menjadi bearish dan target untuk XAUUSD bisa turun sampai ke 1730. Tapi jika 1766 ini berhasil membawa kenaikan daripada gold itu balik lagi naik ke atas trend line ya, bukan meretest trend line tapi naik lagi ke atas trend line, maka kemungkinan trend line-nya memang sudah tidak valid, tapi pergerakan daripada XAUUSD kemungkinan akan masih berlanjut naik. Terkecuali turunnya ini sekarang dia ngebreak trend line sekaligus dia ngebreak 1766 ya. Ketika ngebreak trend line dan ngebreak 1766, nah ketika dia naik ke atas, entah dia naik ke 1766 atau sampai ke trend line di sini, ini kita bisa apa ya, mulai berpikir bahwa oke, tren sekarang daripada XAUUSD sudah mulai berubah karena karakter di harga 1766 itu sudah di break oleh market. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa yang sell pada yang ingin sell ya, bukan pada hari ini sell. Yang ingin sell sebaiknya tunggu konfirmasi di dua ini ya. Pertama, trend line ini di break, yang kedua support di harga 1766 ini di break. Ketika kedua ini di break, maka kita bisa open posisi sell ketika dia retest ke sini ke trend line ataupun dia retest daripada 1766 ya. Tergantung daripada harga tersebut. Karena jika sudah break 1766, target kita maksimal itu bisa sampai di angka 1730 untuk gold. Stop loss di mana tergantung daripada swingnya nanti ya, karena sekarang kan harganya masih berhenti gak kemana-mana nih, dari seperti yang sudah saya katakan tadi, semenjak kemarin market sesi Eropa sampai market Amerika buka dan tutup ya, harga ini nggak kemana-mana, dia nggak naik nggak turun gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi jika dia ngebreak trendline dan ngebreak 1766 seperti yang sudah saya katakan kemarin, maka pricing wedge di sini baru dikatakan valid ya. Baru dikatakan valid. Tapi jika dia malah mantul ke atas lagi, berarti rising wedge ini tidak valid. Dan lagi rising wedge itu hanya valid jika
trendline dan support yang ada di dekatnya itu di break oleh market. Seperti itu ya. Karena hari ini kita cuma ada berita 2 ini aja, nanti jam 10.45 malam, nanti jam 9.45 WIB. Dan kalau saya rasa kalau kita lihat dulu ya di minggu depan ya. Tapi kalau yang tidak mau ingin trade pada di hari Jumat, seperti biasa hari Jumat pasti akan agak sedikit kurang volatilitasnya. Jadi yang tidak ingin trade di hari Jumat juga tidak apa-apa ya. Untuk di minggu depan kita, kalau kita lihat minggu depan itu sudah mulai memasuki Christmas ya. Sudah memasuki masa libur untuk Natal ya. Jadi kemungkinan mulai minggu depan saya rasa market sudah mulai agak sepi sedikit ya. Untuk di USD minggu depan kita tidak ada berita yang bagus ya. Kemungkinan di minggu depan kita akan sedikit ada melihat pergerakan berdasarkan fundamental, kemungkinan hanya berdasarkan teknikal aja, seperti itu. Oke, jadi untuk yang ngebuy bagaimana, apakah kita bisa ngebuy? Untuk saat ini yang ngebuy berhati-hati ya. Kalau saya lihat yang ingin sell di sini bisa sell ya di angka 17.95 sampai di 17.90. Di sini kita open posisi sell karena di time frame H1 kita ada satu area supply di sini. Kita bisa sell di sini. Untuk yang sell di sini, stop lossnya cukup pendek aja ya, nggak usah sampai sejauh ini. Stop lossnya cukup di atas, stop lossnya bisa di 1800 dengan take profit itu sampai ke 1780. Nah seperti ini ya, nggak usah jauh-jauh karena takutnya ketika dia ngebreak 1795 berarti kan stop loss kita kena, berarti kemungkinan takutnya harga akan melanjutkan kenaikannya sampai ke 1820 seperti itu ya. Jadi kalau yang ingin sell silahkan tunggu dia naik ke atas ataupun sekalian dia ngebreak 1766. Untuk yang ngebuy di sini saya belum melihat adanya adanya reason untuk kita ambil posisi buy di sini ya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.